Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 2, yaitu soalnya apakah mobil yang lebih berat benar-benar menggunakan lebih banyak bensin. Misalkan sebuah mobil dipilih secara acak. Jika X adalah bobot mobil atau dalam ratusan pound, dan Y adalah konsumsi bensin dalam mil per galon atau mpg. Informasi berikut ini didasarkan pada data yang diambil dari laporan konsumen secara acak. Pertanyaannya yaitu bagian A, buatlah sebuah scatter plot antara variabel X dan Y. Yang B, hitunglah korelasi sampel antara variabel X dan Y. Yang C, hitung estimasi untuk intercept atau A dan slope atau B menggunakan metode least square. Dan D, apakah hipotesis 0 yang menyatakan tidak ada pengaruh X terhadap Y akan ditolak pada taraf nyata 5%. Dan pertanyaan bagian E, tentukan proporsi variasi pada variabel Y yang dapat dijelaskan oleh garis-garis regresi yang dibangun. Sini saya akan menjawab, di mana pertanyaan bagian A yaitu kita diminta membuat scatter plot. Scatter plotnya bisa dilihat di grafik ini. Dan selanjutnya saya langsung akan menjawab pertanyaan C, yaitu estimasi slope dan intercept, karena menurut saya pertanyaan C seharusnya terlebih dahulu dijawab baru pertanyaan B, karena mereka saling berhubungan. Di sini saya akan mencari nilai B dengan rumus B sama dengan N kali jumlah dari X, Y, Y dikurang dengan jumlah YI dikali dengan jumlah XI per N dikali XI kuadrat dikurang jumlah XI yang dikuadratkan. Nah, di sini data-data nilai dari rumus ini bisa diperoleh dari tabel ini. Di tabel ini ada data X, data Y, data X dikali dengan Y, dan X kuadrat. Setelah itu dijumlahkan sehingga rumus B dapat dioperasikan sebagai berikut, dan nilai B diperoleh yaitu negatif 0,601. Setelah itu kita diminta untuk mencari intercept atau nilai A, yaitu dengan rumus jumlah YI dikurang B kali XI N dikali jumlah XI per N. Kita bisa melihat operasinya sebagai berikut. Setelah dicari nilai A dan B, kita mendapatkan persamaan Y, di mana pada persamaan pada umumnya Y sama dengan A ditambah B kali X, dan kita dapat memperoleh persamaan yaitu Y sama dengan 43,326 dikurangin 0,601 X. Setelah itu kita dapat mencari pertanyaan B, yaitu korelasi sampel. Yang terlebih dahulu kita cari yaitu nilai koefisien determinasi atau R kuadrat yang diperoleh dari rumus SSR per SST. Sebelum kita memperoleh nilai SSR sama SST, kita ke tabel ini untuk memperoleh kedua nilai dari variabel SST dan SSR. Di sini bisa kita lihat ada variabel X, variabel Y, rata-rata dari Y, terus dicari Y estimasi, di mana Y estimasi diperoleh dari perhitungan persamaan yang sudah kita peroleh tadi, di mana nilai X-nya kita substitusi ke persamaan itu dan diperolehlah nilai Y estimasi. Setelah itu kita mencari nilai SST, di mana nilai SST itu pengurangan dari Y dikurangin rata-rata Y, kemudian dikuadratkan. Terus mencari nilai SSR yaitu dengan mengurangkan nilai rataan
rata-rata Y dengan Y estimasi. Diperoleh nilai SSR, setelah itu dijumlahkan nilai SST dan SSR, dan kita bisa mendapatkan nilai SSE dari mengurangkan nilai jumlah SST dengan SSR. Setelah memperoleh dua nilai itu, kita bisa mengoperasikannya ke rumus R kuadrat atau nilai koefisien determinasi, sehingga kita dapat memperoleh R kuadrat itu sama dengan 0,896, dan kita bisa mencari nilai korelasinya itu yaitu R sama dengan akar dari R kuadrat. Bisa diperoleh nilainya sebesar 0,947. Selanjutnya kita akan membuktikan H0 ditolak, dimana pertama-tama kita akan menentukan penentuan hipotesisnya, dimana H0 yang ditentukan yaitu tidak ada pengaruh X dengan Y terhadap Y, dan H1-nya ada pengaruh X terhadap Y. Setelah itu kita mencari statistik uji dan daerah kritis. Di sini statistik uji yang digunakan yaitu uji T, dan daerah kritisnya yaitu distribusi T, di mana nilai V bisa kita peroleh dari banyaknya data dikurangin 2. Banyaknya data pada kasus ini itu 8, sehingga kita kurangin dengan 2 dapat hasilnya V yaitu 6, dengan alfa pada soal yaitu 5%, dan kita mengambil setengah dari alfa yaitu 2,5%, sehingga kita bisa mencari di tabel ini dengan alfa per 2 nya 2,5% dan nilai V nya sama dengan 6, bisa kita dapatkan nilai T alfa per 2 nya itu sama dengan 2,447. Setelah itu kita mencari statistik itu dengan rumus TH sama dengan R dikali akar N dikurang 2 per akar 1 kurang R kuadrat. Setelah itu kita dapat mengoperasikan seperti ini, dan dapat hasil T hitungnya sebesar 7,227. Kesimpulannya bisa kita tangkap, karena T hitung lebih besar dari T alfa per 2, maka terbukti bahwa ada pengaruh X terhadap Y, atau H0 ditolak. Dengan cara ini kita bisa membuktikan bahwa H0 ditolak. Nah, selanjutnya pertanyaan E, yaitu kita mencari proporsi variasi pada variabel Y yang dapat dijelaskan oleh garis regresi yang dibangun. Nah, tadi kan sudah dicari nilai koefisien determinasinya atau R kuadratnya sebesar ini. Artinya, variasi pada variabel Y atau konsumsi bensin mampu dijelaskan rata-ratanya sebesar 89,6% oleh variasi pada variabel X atau bobot pada model regresi, sedangkan sisanya sebesar 10,4% dijelaskan oleh variasi lain yang tidak dapat dimasukkan dalam model atau komponen error.